リンクスタート。 Halo Sobat Inspiratif dan pendengar Lean Start Podcast. Untuk Sobat Inspiratif yang lagi ngedengerin, seperti biasa kita dihubungkan dengan aplikasi Discord. Jadi kalau ada patah delay, dimaklumin aja. Dev, apa kabar Dev? Halo guys, kembali lagi bersama saya YouTuber yang apa ya? Ini lagi dong. Ya, Padir. Matiin. Halo, kembali lagi bersama saya Dev di Inspira Podcast. Kok Inspira Podcast? Itu acara lu dong. Di Start Podcast dong. Start Podcast. Tapi ngomong-ngomong soal Inspira Podcast, aku ini Fit, pengen nyobain yang Omi TV itu nanti talk show random orang gitu. Kayak yang kemarin ya, ketemu sama orang Palestina tuh ya. Palestina apa Pakistan tuh? Oh itu Omegle, kalau itu susah Fit. Itu luar negeri ya. Aku yang Indo aja. Oh ya gitu. Kirain. Nah. Malah biku si bangsat. Malah biku dong. Anda belum Kasih waktunya bunganya ngomong, bro. Anda belum waktunya Kasih ngomong. bunganya bro. Kasih bunganya bro. Pakai Omi TV kemarin aku ketemu ini. Ketemu Apa? bocil-bocil gitu. Lagi nongkrong waktu Ramadan itu. Lagi nunggu sahur katanya. Ngapain bocil nunggu sahur tuh? Nggak marahin maknya. Kan sekalian jaga kampung gitu kan. Oh iya, jaga kampung bocil ya? Hmm. Wah, kebalik berarti di sini bapak-bapak yang jaga. Enggak Fit, sebenarnya ada juga. Kita aja yang nggak pernah keluar. Oh gitu ya? Jujur saja. Enggak, iya sih, benar. Akhir-akhir ini nonton anime apa Fit? Akhir-akhir ini nonton apa ya? Anime yang ongoing tuh, ada isekai. Apa judulnya lupa aku. Pokoknya dia tiba-tiba pulang dari kantor, terus habis masak mau makan, ketiduran, tiba-tiba di isekai itu. Jadi bocil, bangsawan. Tapi bangsawan miskin. Itu ongoing. Ongoing tuh. Oke. Aku akhir-akhir ini nonton anime rekomendasi. Kalau real life tuh kan rekomendasi dari itu sebenarnya aku udah pernah nonton, cuman lupa. Jadi waktu nonton real life tuh kayaknya udah pernah nonton deh. Kayak dejavu tipis gitu. Oh iya. Tuh anime bagus tuh. Tak matiin sekalian, download tuh 4 episode yang terakhir. Oke, ntar lah kamu. Terus ada nonton rekomendasi juga anime bucin. Apa tuh? Hei. Apa tuh? Anda jangan bintang tamu kita udah nyentuh barang yang tidak perlu dari kacang-kacang. Nanti dulu. Aku nonton anime bucin yang ceritanya agak berbelit sih sebenarnya. Judulnya Apa? Oregairo. Wah, Oregairo. Itu gak bucin. Itu gak bucin bangsat. Cowoknya kagak peka itu mah. Wih banget. Itu cowoknya gak peka itu. Sopo sih namanya itu? Hachiman. Kayaknya Dia malah suka sama cowok dong. Iya, Hachiman namanya Oregairo tuh. Kayak Hajiman. bukan dong. Berarti Loh. bukan Oregairo. Bentar. Ya, apa? Kelihatan. Oregairo itu Hachiman. Itu Berarti cowoknya gak peka. salah ngasih judul ini dong anjing. Apa? Emang judulnya apa? Bentar, Kimetsu no bentar. Yaiba live action. Gue Bukan. kirain Kimetsu no Yaiba live action. Bukan. Ya enggak, kalau mau nonton Kimetsu no Yaiba live action langsung saja ke kucingpoi.peduli. Di Oh, situ ada. sorry. Bukan Oregairo yang aku sebut Apa-apa? bucin. Sorry. Salah. Apa? Domestic Kanojo. Oh, Domestic no Kanojo itu anime goblok. Nah, itu gue bucin kan? Bucin. Ntar dulu. Aku dikasih Bucin. Oregairo belum ku tonton. Itu anime gay ya? Enggak, bangsat, bukan. Itu gini loh, cowoknya itu gak peka. Terus kemudian itu ada cowok juga, tapi cowoknya itu cantik. Nah dia itu kalau kamu cewek pasti kamu akan kusikat. Tapi di situ ada karakter cewek 3 yang suka sama Hachiman. Aku belum nonton. Ya, kayak kehidupan di sekolah bukan gay anjir. Tapi Domestic Kanojo aku nonton. Itu bucin sih. Dan agak
Itu dikit drama. dikit kusut juga kisah cintanya mereka. Itu apa ya yang menarik ya? Habis dientot ternyata besoknya jadi saudara. Ngakak aku, Cok. Goblok itu. Goblok. Iya. Sumpah. Terus nonton apa lagi ya? Kayaknya nggak banyak nonton sih aku, Fit. Lah itu kan kita punya bintang tamu tuh. Dia kan juragan anime tuh. Dia expert anime. Tapi nggak usah lah, kita udah expert kok. Jadi kita berdua aja yang ngobrol. Terus apa aku ini? Dulu itu si bangsat tuh kalau rekomen tuh. Tiba-tiba ini loh anime bagus. Cok anime guys, cok direkomenin bangsat emang. Kelihatannya bintang tamu kita ini bukan bintang tamu, budak tamu kita ini. Iya. Dia tidak sabar buat ngomong, dia colong-colong dialog dari tadi. Oh, ya udah langsung perkenalkan aja pengen. Langsung kita tutup aja acara ini gimana? Oh ya nggak apa-apa, yuk. Aku juga mau main game ini, nggak apa-apa lah, tutup aja lah. Kita lanjut main GTA yang semalam. Ya, kita lanjut main GTA aja. Kita mau ngerampok. Kita sekarang kedatangan budak tamu expert anime. Kayaknya ya. Anime yang ku tonton banyak terpengaruh dari orang ini juga. Terus kayaknya kamu juga kayaknya, Fit. Jadi banyak rekomendasi dia. Enggak. Rekomendasinya dia sampah, udah sampah, nggak cocok. Kebanyakan ya, memang memang bukan selera kita, tapi banyak juga yang tidak sedikit juga yang sebenarnya masuk Fit rekomendasi. Enggak sih, rekomendasinya itu masuk ya. Tapi itu kadang lu ngeselin tiba-tiba dikasih anime guys. Udah mangkel loh, Cuk. Teli. Nah, mungkin dia ngerjain aja. Cuman kadang kalau dia rekomendasi yang serius, kadang bagus juga. Kadang memang banyak yang bukan selera kita. Aku pernah komenin anime enggak. Aku nggak tahu itu hit. Sebenarnya animenya biasa-biasa aja, tapi kayak waktu ngerekomenin kayak seru banget gitu. Aku tonton sampai habis juga biasa-biasa aja sih. Hit pernah nonton nggak itu? Nggak pernah. Hit isekai ke dunia lain, tentara ke dunia lain, tank tematik. Oh, gate. Pagar. Gerbang kan. Oh, nonton. Ya, iku dapat rekomendasi dari Tonga iku ya. Iya. Nonton. Bagus nggak itu? Ya bagus aja sih. Itu biasa-biasa aja. Ya kadang yang direkomenin gitu-gitu, kadang yang bagus banget. Aku pernah direkomenin anime 2 orang dari panti asuhan atau Sankyu Terra bukan ya? Bukan. Iya dong. Iya, Kusakuno Neverland. Bukan, itu kan anak kecil-kecil. Yang udah gede dia Sankyu no Terror. 11 sama 9. Iya, Sankyu no Terror. Keren juga. Oke, Fit, kita hari ini ngomongin apa? Ya, kita hari ini kok moro-moro dipedotin dulu. Kasihan Mas, dia mau ngomong loh. Oke, hari ini Fit, kita dapat saran tema dari Angga. Nickname-mu Angga? Ya. Tonga. Dia lebih dikenal dengan nama Tonga. Dia punya nama anime dong, Rukia. Siapa? Oh, Rukia. Habis di Rukia sama Ustadz siapa, Mas? Dia kalau main game apapun pakai nama Rukia. Itu ngambil dari mana? Deketan gitu. Vokalisnya KZ. Ruki dong. Iya, tambah A enggak. Oke. Oh. Kreatif sekali antum. Biar mic-nya oke. Kita dapat rekomendasi tema dari Rukia. Waduh, namanya cuy. Apa temanya kemarin? Membahas seiyu, pengisi suara yang rata-rata muncul. Dan yang suaranya unik. Oke. Ya, Oke, intinya kita ngebahas seiyu atau pengisi suara, Fit. Oh, oke. Nah, karena kita ngebahas pengisi suara, selain ada Angga di sini, juga sudah dihadirkan seorang pengisi suara juga. Ada. Dia lagi bareng David. Oh iya. Jadi 2 orang. Oh iya.
Ya, Iya. Ini beneran. Dia Pengisi- pengisi suara anime Sopo Jarwo. Sopo Jarwo. Iya, Sopo Jarwo. Coba Fit, Di suruh. sini dia pelan dari Sopo. Sopo. Ntar tak panggil dulu ya. Jadi siapa? Ini bro. Sopo. Jadi sopo? Sopo. Iya sopo? Namanya Sopo. Iya sopo? Bodo amat. Halo bos, Nah, itu. Halo, Bang Sopo ya? bos. Oh iya bos, Bang Sopo ini udah berapa lama di anime Sopo Jarwo? oh saya di sini sebenarnya udah lama. Berapa Karena saya tahun? ini kurang lebih 7 tahun lah ya. Tapi kayaknya Terus anime saya- Sopo Jarwo nggak sampai 7 tahun deh. Nah saya kan ngasal. yang tahu itu bos. Ini saya tadi nyari bos kemana nggak tahu. Lebih tepat Tiba-tiba menghilang. suaranya kayak tersangka pencampuran borak sama formalin. Nah, memang Sering buat bakso ya? Bang Sopo memang pernah terjerat. Oke, Bang Sopo kesulitannya ngisi suara anime itu gimana? Suara karakter maksudnya. Ya sebenarnya sih kalau dari hati agak sulit ya. Karena juga kebutuhan ekonomi. Waduh. Untuk pekerjaan juga. Jadi ya nggak boleh dianggap sulit. Iya. Zaman sekarang cari pekerjaan kan susah. Oh, oke. Iya, iya. Apalagi saya nggak digaji sama bos. Mana bos saya ini? Bos? Isi suara itu pekerjaan yang gak halal karena ekonomi. Oke. Jadi memang awalnya bekerja di sini memang dipaksa ya Bang Sopo? Dipaksa sebenarnya. Ganti lagi dong. Sorry. Itu tadi Bang Sopo tiba-tiba kebelet pipis. Oke, ini Makanya siapa? diganti sama saya. Ini Ini siapa? saya penjual bakso boraks. Ini penjual yang asli. Tadi Yang tadi penjual resellernya. bakso boraks. Ya, tadi Bang Sopo saya kasih makan bakso boraks lalu kebelet katanya. Makanya saya ke belakang. Oke. Sekarang waktunya siaran ya, dibalikin lagi ke David ya. Ya. Oke. Oke Sobat Inspiratif yang lagi ngedengerin, sekarang kita ngebahas soal seiyu sebutannya ya untuk pengisi suara anime Jepang ya. Yo, seiyu. Seiyu. Budak Seiyu. tamu kita udah ngebawa beberapa materi, tapi kita juga punya seiyu favorit ya, Fit ya. Sebenarnya sih aku nggak punya ya. Ah. Sebenarnya karena aku nggak peduli sih itu seiyunya siapa, bodoh amat. Ah. Tapi ya karena demi kebutuhan konten. Ya kan, karena apa ya? Ya karena kebutuhan konten lah ya. Akhirnya ya harus Mencoba mencari alasan. Ya bingung, alasannya bingung ya. Akhirnya karena saya suka anime Gotobun atau anime Kembar 5 tuh cewek, ya ambil dari situ aja lah. Beres. Oke. Oh, yang ini bukan? Yang posternya ada di tembokmu itu bukan? Nah, betul sekali. Dan ini yang saya ambil anak ke-1 dan anak kedua. Oke. Oh, itu. Seiyunya. Ini dulu. Budak tamu kita punya seiyu favorit? Yang favorit? Punya. Bukan yang materi di bawah dong. Yang favorit aja. Oh, yang di bawah juga. Favorit. Favorit juga? Iya. Oh iya, anak nanti. Aku punya seiyu favorit. Itu favorit karena awalnya karakternya adalah karakter favoritku. Lalu pengisi suaranya secara otomatis juga aku seneng banget. Dan kebetulan anime-anime yang aku tonton banyak juga yang pakai pengisi suara dia. Namanya adalah susah banget. Yoshiwara Ramen. Udah kira Yoshiwara Ramen. Yoshiwara Ramen tuh mana ya? Gak tahu. Itu judul lagu tuh. Yoshisugu Matsuoka. Dia
aku kasih biodatanya sedikit ya. Yotsi Sugu Matsuoka, lahir 17 September 1986, pengisi suara dari Hokkaido, Jepang. Dia agensinya IM Enterprise, dihormati di 6 Seiyu Award untuk Best New Actor pada tahun 2012 dan 10 Seiyu Award untuk aktor utama terbaik pada tahun 2016. Pertama kali aku suka suara dia waktu ngisi suaranya Sora di No Game No Life. Suka banget, sering denger. Akhirnya karakter-karakter lain yang pengisi suaranya dia secara otomatis aku bisa kenal, kayak Kirito di Sword Art Online. Tadi intro kita nih, intro yang aku putar suara Link Star tuh suaranya Yotsi Sugu Matsuoka. Dia juga ngisi di Sword Art Online. Yang biasanya nih di video yang nonton YouTube ataupun yang dengerin di inspiradio.id, kalau mau siaran aku selalu muterin suara Link Start, itu suaranya Yotsi Sugu Matsuoka. Itu mulai mengisi suara di tahun 2009 sampai sekarang, berarti 11 tahun ya. Ya, betul. Aku puterin suaranya dikit dari Seiyu Yotsi Sugu Matsuoka. Kita dengerin bareng-bareng. さあ、ゲームを始めよう。ごめん。俺の名前は桐ヶ谷和人。迷ってる場合じゃない。アスカ、クレイ、頼む。10秒だけ持ちこないでくれ。俺的に悪魔に殺せんだけは勘弁なるよね。なわけで、はいチャラバ。痛いな。サラダ300。 Suaranya banyak banget nih suara dari Yotsi Sugu Matsuoka. Peran-perannya, tapi kalau disebut satu-satu kayaknya repot banget, jadi nggak usah. Oke, Fit, lanjut. Ya, di sini Seiyu yang akan saya bawakan itu pengisi suara dari Ichika Nakano dari anime Gotobun. Saya tahunya dari situ ya. Itu namanya Kana Hanazawa. Mana dia kelahiran 25 Februari 1989 di Tokyo, Jepang. Di sini dia profesinya sebagai aktris, seiyu, voice actress, dan juga penyanyi. Penyanyi juga. Untuk agensinya sendiri yaitu Office Osawa, di mana dia pernah dapat awards Best Supporting Actress at 9 Seiyu Award. Dan genre musik yang dibawakannya yaitu Japanese pop. Oh, ini ya, named Voice Award, jadi yang ke-9 ya? Iya. Yang tadi ke-6 dan ke-10. Oke, paham. Jadi ini kayaknya kayak acara bergensi tahunan gitu kayaknya. Iya, kayaknya. Terus? Dan di sini aku baru tahu kalau dia itu pernah mengisi beberapa anime yang sudah ku tonton. Contohnya Prison School, Kanojo to Kanojo no Neko, pasti tahu dong anime itu. Aku tahu sih. Tapi Prison School itu ecchi dong. Prison School ecchi. Dia berperan sebagai Hana Midorikawa yang itu rambut kuning, yang pakai stocking. Rambutnya disensor sih, Fit. Kok rambut disensor sih? Iya. Enggak dong. Prison School rambut disensor dong. Enggak apa-apa. Rambut yang mana sih? Rambut yang mana dulu? Tete aja gak disensor kok pemaki rambut. Rambut ya, yang disensor yang kulihat, yang nggak disensor nggak kulihat. ya itulah pokoknya. Kemudian Kanojo no Neko dia sebagai pengisi suara dari Kanojo. Jadi yang ceweknya. Terus dia juga sebagai seiyu di anime Orange. Tahu nggak? Orange? Tahu? Romance. Nggak tahu sih. Ya, romance tuh. Kemudian dia juga pengisi suara di Kimetsu no Yaiba. Anjir, baru tahu aku, Cuk. Terus dia juga pengisi suara di Kotohana no Niwa, yaitu Yukari Yukino yang
cewek tuh pemeran utama. Mhm. Sama di Nisekoi dia sebagai Kosaki Onodera, Iya iya. penjual kue ya tuh. Itu tau gak tuh yang seneng gitu sama penjual kue itu. Lonte gue. Lonte gue. Apa itu? Deketan sini. Apa lonte kue? Ya sebutannya lonte gue. Kenapa lonte kue? Kuenya apa kue? Itu Punya usaha jualan gue. harus nonton animenya dulu sih. Itu julukan lonte kue kalian yang ngasih atau? Emang orang-orang yang ngasih. Oh, Dia kan penjual kue fansnya, gitu loh. fans atau penonton anime itu yang ngasih julukan. Iya. Oke. Kemudian untuk karena Hanazawa sendiri Kayak juga sebutan pernah Kirito gitu ya? Kira. Iya benar kayak gitulah. Terus di sini karena Hanazawa juga pernah mengisi suara di game yang salah satunya yaitu Final Fantasy Type 0 sebagai Deus. Kemudian Siapa? juga Type 0, Type 0. Oh. Aku Terus oke. nggak tahu sih. Kemudian juga pengisi suara di game Sword Art Online Alicization Rising Steel ini yang baru nih kayaknya. Edis dia di sini mengisi suara Edis Synthesis Teen. Dan untuk karir bermusiknya sendiri di sini singlenya banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih dah kalau 10. Dan dia juga pernah melakukan tour konser di Jepang dan Cina pada tahun 2019. Nah, Itulah. omong-ngomong soal, kita puterin dulu aja ya, Hanazawa. Ya, Karena betul. Hanazawa. Kita dengerin bareng suaranya. 楽なんかじゃない。え？なーに？楽なんかじゃありませんよ。人に依存して生きるのも。寄生虫って私もいい例えだと思います。だけど、寄生しても追い出されないようにするために、どれだけのものを犠牲にしなきゃいけないか。わかりますか？達也くん！達也くんおはよう。みゆきさんもおはようございます。 Aku nih punya kebiasaan, mungkin bisa dikonfirmasi sama Angga di sini. Setiap kali nonton anime yang baru ku tonton, terus ada suara yang familiar, aku pasti nebak-nebak ya. Itu sering banget. Itu mungkin Angga risih dengan kebiasaan seperti itu, mungkin juga enggak. Sampai-sampai omong-omong soal game nih, tadi kan isi suara game juga ya, Fit ya? Iya. Aku kan kemarin main Final Fantasy 12. Itu bisa di setting untuk dubbernya mau Inggris atau Jepang. Tentu aku pilih Jepang. Di situ banyak banget ternyata suara-suara yang kita kenal. Ada suara Sanji bahkan di anime itu. Suru juga ada. Terus yang lain-lain juga ada. Aku nggak tahu, kayaknya itu kebiasaan yang aneh nggak sih? Kalau tiba-tiba nonton anime terus di pause, aku tahu ini suara siapa. Biasanya nggak penting. Enggak juga sih. Enggak aneh juga sih. Tapi kan ya ada tipe penikmat anime yang seperti itu dan ada penikmat anime yang bodoh amat sayunya siapa, yang penting aku nonton jalan ceritanya. Di atas tingkat wibu. Di atas tingkat wibu itu udah ngikutin apa seiyunya siapa, terus nontonin apa semua anime yang dia isi suaranya. Enggak sih, aku nggak sampai segitu sih. Ya kan aku bilangnya di atas tingkat. Itu Aku cuman tahu ini pengisi suara siapa, pengisi suara aja. Ya semoga itu bukan kebiasaan yang aneh sih. Punya suara siapa nggak? Aku nggak nyiapin audio punyamu nggak, materimu telat datangnya. Ayo. Sama. Sekut dulu. Seiyu favoritku sih yang suaranya itu khas banget ya. Aku
suka suara yang khas. Jadi namanya itu Kukimiya Rie. Ya, lahir tahun 79. Udah tua ya. Terus dia sering isi suara kayak Kagura di Gintama, terus apa lagi ya? Terus yang di Toradora juga ada, dia jadi heroinnya. Heroin belum tahu ya? Heroin apa? Heroin itu pasangannya main karakter. Oh, oke. Jadi kalau Kalau main karakternya Kirito, heroinnya Asuna. Asuna bisa juga yang lain. Kalau Kotobun itu heroinnya ada 5. Oh, heroinnya 5, main karakternya? Iya kan bisa milih. Isekoi heroinnya 2, Onodera 3 ding. Maksudnya bisa milih tau? Nanti pilihannya jatuh ke salah satu. Yang milih siapa? Ya tokoh utama. Enggak. Ya benar. Maksudnya yang milih tokoh utama? Iya. Nggak paham. Yang milih jadi pasangannya nanti. Oh, Calon pasangan. oke. Aku kan nggak tahu animenya. Berarti Makanya main karakternya tuh bukan 5 orang itu, bukan yang kembar itu. bukan. Yang tahu aja. Main karakternya cowok. Oke. Ya. Oke. Jadi siapa nih? Kukimiya Rie itu suaranya itu kayak gini. この世界は10の名役によって全てが決定する Dia sebagai Ted. この世界におけるあらゆる殺傷戦争略奪をそして10みんな仲良くプレイしましょうどうやら君たちを呼んだのは間違いじゃなかったようだねでも僕も基本は傍観主義だよ特定の種族に肩入れはしないただ前に言ったよね全てがゲームで決まる世界だ経験者の一条仲間を信じ仲間を助けよう行くわよ一時的に追いこの子たちこんな下品な子を呼んだ覚えはないわよ京志郎おーい銀ちゃん新八入り口ならここにあるねあんもうるさい今さら Oke, itu tadi udah kita puterin. Siapa namanya enggak? Kukimiya Rie. Siapa? Kukimiya Rie. Kugimiari. Nah, ini yang unik nih, kata Angga tadi ngisi suara Kagura dari anime Gintama juga. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita amatin di anime-anime lain yang karakternya diisi suaranya, itu beda banget dengan Kagura. Iya beda. Nggak tahu kenapa. Paling pakai logat atau gimana. Kalau aksen, lalu memang suaranya Kagura berarti dibuat sama dia. Iya dibuat-buat. Sehingga beda dengan suara dia. Tapi sama kayak kita pakai bahasa Indonesia terus pakai bahasa Jawa atau Madura kan jadi beda. Beda ya? Ya beda. Medok. Ya bisa jadi sih. Cuma kan kayaknya kita nggak peka sama aksen Jepang sih kayaknya. Kayaknya yang peka gitu orang Jepang sih. Ya jelas. Jadi nggak tahu kenapa suaranya Kagura ini beda dengan karakter lain, padahal yang ngisi sama-sama orang bernama Kugimiya Rie. Oke. Keren. Dia juga mengisi salah satu. Iki materimu kok aku yang Salah satu anime Toradora dia sebagai heroin yaitu Aisaka Taiga. Sini mas di sini. Di Oke. dua kalau. Terus apa lagi dia? Dia kalau kita nonton anime baru ya, terus denger suaranya, yang orang awam kayak aku aja udah pasti tahu. Oh ini Kugimiya Rie. Oh ini yang pernah jadi Kagura atau jadi apa? Pasti orang itu bakalan peka banget. Yeah. Dan dia udah kayaknya dia termasuk senior di dunia seiyu ya. Iya, kelahiran 79. Kelahiran 79 dan mengisi suara dari tahun remaja. Jawaban macam apa itu, woi? Udah tamu kita tidak siap materi dong. Itu loh, dia tahun aktifnya 1998 sampai sekarang. Serius, Wit? 1998? Iya, 19. 1998. Enggak. Udah tamu sialan. Handphoneku tak mau desktop lo, jadi panyain lo. Oh ya Allah. Enggak di situ, enggak di Wiki. Kalau mau tahu.
Dia dari 19 berapa, Be? 98. Dari Ini 1998. Gila nggak? Sekarang 2020. Wah, udah banyak tahunnya tuh. itu kalau di One Piece udah 900 episode tuh. Lebih bahkan. One Piece. Iya. Dia ngisi One Piece juga dia. Dia ngisi One Piece. Di Sugar. Siapa? Di Sugar, Fit. Sebagai siapa? Sugar. Oh, Sugar. Oh, I see. Berarti yang mana ya? Aku lupa ya. Yang gula. Sugar yang kulok goblok. Sugar itu kalau nggak salah anak buah The Flamingo ya. Ya, The Flamingo. Oh, Sugar. Iya. Nah, itu sing dia itu kalahnya diteriakin sama Usopp loh. Nah, omong-ngomong soal Usopp, aku punya pengisi suara dari Usopp. Nah, giliranku kan sekarang ya? Giliran. Iya. Ngisi suara dari Usopp. Namanya adalah Keppei Yamaguchi. Dia yang ngalahin Sugar, by the way, si Usopp. Tapi kita ngomongin si Keppei Yamaguchi. Keppei, mana tadi? Nama aslinya malah Mitsuo Yamaguchi. Lebih dikenal dengan Keppei Yamaguchi. Lahir 65, seorang seiyuu dan aktor kebangsaan Jepang berasal dari Fukuoka, berafiliasi dengan Goku dan 21 Century Fox. Oh, ini kayaknya produksi film deh. Dia dikenal dengan perannya sebagai Ranma Saotome atau Ranma, kalau dulu pernah tayang di stasiun TV swasta Indonesia. Dulu banget, anime lama ini Ranma. Lalu dia juga mengisi suara Inuyasha. Dia juga mengisi suara L dari Death Note. Dia mengisi suara Usopp dari One Piece. Dia mengisi suara Detektif Conan yang di anime Detektif Conan, yaitu Shinichi Kudo. Aku suka suara dia dari Shinichi Kudo sih. Terus belakangan baru sadar kalau suara Usopp mirip. Suara Inuyasha juga mirip. Jadi sukanya karena memang kayaknya aku kebanyakan suka sama suara seiyuu itu karena dari karakter yang dia perankan. Aku suka sama seiyuu ini karena karakter Shinichi Kudo. Aku sering nonton Detektif Conan juga. Bahkan di anime yang sama yaitu Detektif Conan, dia mengisi dua karakter dengan suara yang sama, Shinichi Kudo sama Kaito Kid. Bener nggak? Kalau temanku nonton Detektif Conan cuma Nangga deh, sama PES. Detektif Conan yang paling ketara itu. Ketara dong. Ketara. Hattori. Ini ya, logat Kansai. Iya, logat Kansai. Logatnya atau suaranya yang paling kelihatan? Dia berlogat Kansai kan juga bersuara. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya yang ketara itu logatnya. Banyak loh anime pakai logat Kansai itu. Banyak, tapi cuman nggak semua orang, kayaknya satu orang, dua orang itu logat Kansai. Gibunia. Ya, aku puterin dulu deh untuk suara dari Keppei Yamaguchi. Mungkin yang nonton One Piece, nonton Detektif Conan udah pasti familiar lah dengan suaranya. 自分の身にもしものことがあった場合、全データが残らないようにしておけと言ってあります。皆さん、死神キッドがひまわりを狙っていると聞いたものですから、よかったら協力させてください。お前のいねえ海なんて俺はまっぴらごめんだぞ。この国は誰が救う。全身好きだらけ。これ見逃すほど私はお人よしないね。カゴメ何も願うな。 Mungkin karena beberapa hari atau lebih sering aku nonton One Piece, kalau dengar suara orang ini kebayangnya Usopp sih. Padahal sukanya dari awal tuh sukanya karena Shinichi Kudo. Lalu L itu juga keren, karakter yang keren banget. Udah pernah nonton Death Note nggak, Fit?
Aku nonton Death Note yang awal-awal dulu waktu animenya. Iya, yang anime. Ha. Nonton tapi. Nonton waktu awal-awal keluar dulu sih. Enggak sih, salah. Aku nonton tuh live actionnya. Kan pertama kali yang ada kan live actionnya kan. Waduh, nggak tahu. Yang mana dulu nggak? Animenya dulu. Aku nggak Iya tahu sih. tah. Aku tahu live actionnya dulu. Live action. Live action tahun berapa? Ya berarti kita sama-sama nggak tahu lah. Kita cari, perlu dicari di wiki nggak sih? Nggak usah lah ya. Tapi aku nonton dua-duanya, anime sama live action pernah. Nah, yang diperankan sama Kepe Hamaguchi ini yang anime. Beda sih. Kalau yang live action ada 3 movie. Kalau yang Nih, anime, Death Note tuh 2006 live actionnya tuh. Animenya 2003 ya. animenya Gitu. 2003. Angga nebak. Angga ini lempar aja. Kalau salah ya udahlah gitu. Ada fit animenya. Bentar. Kayaknya 2006 juga. Oh sama. Oh, samaan berarti sama. Nah, kalau movie-nya ada 3. Oh iya, Kalau sama. animenya ada sekitar 60 sekian episode kalau nggak salah. Berarti 3 season ya? 60 episode tuh berapa? 3 season nggak? Season Kalau 20, kalau satu season 25 atau 24. 24. Pakainya 24 atau iya 24. Kan ada yang 12. Ya 12 kan kali 2 kan iya 24. Bodoh amat. Nggak gitu maksudnya nggak. Kan ada anime yang satu season 12. Iya, satu season. Berarti kalau 2 season 24. Iya. Tapi ada anime yang satu season 24. Iya itu namanya apa lupa. Oh ada namanya? Ada namanya. Oh. Satu musim atau 2 musim? Penyebutannya. Itu musim. Mas tak tempeling lu. Enggak, kalau season 1 kan. 1 sampai 12 kan. Ada yang 1 sampai 24. Nah, kalau 2 musim 1 sampai 24 kan. Nah, kalau season 1 sampai 12 terus season selanjutnya gak dilanjutin di musim berikutnya. Oke, lanjut Fit. Anime apa Fit? Aduh. Seiyu apa Fit? Kok iso lu? Lanjutin dong. Nggak paham. Nggak paham. Nggak bakal paham dia. Lanjut Fit. Ya, di sini ada ya nerusin lagi ya. Tadi pengisi suara dari anime melanding anime Gotobun, yaitu sekarang Nino Nakano, anak putri kedua dari keluarga Nakano, di mana untuk seiyunya sendiri diperankan oleh Ayana Taketatsu yang lahir pada bulan Juni tanggal 23 tahun 1989 di Saitama Prefecture, Jepang. Di sini dia juga selain sebagai seiyuu juga berprofesi sebagai aktris, voice actress dan juga penyanyi. Untuk agennya sendiri Link Plan. Terus untuk beberapa anime yang dia isi suaranya, di antaranya yaitu Keon sebagai Azusa Nakano, SAO sebagai Suguha atau Liva yaitu adik Kirito, kemudian di Classroom of Elite sebagai Kei Karuizawa, dan di Bofuri atau Anime Maple dia berperan sebagai Fredrika. Tadi yang pertama siapa Fit? Siapa? Kana Hanazawa. Kana Hanazawa. Apanya yang pertama? Yang pertama apanya? Oh, bukan. Ini tadi yang kamu sebutin, anime yang kamu sebutin. Tadi yang pertama apa? Keon. Oh, Keon. Azusa. Kita nonton itu Azusa Keon. Nakano. Nonton. Keon. Yang unik David. Kan kita nonton Keon. Terus tahu lagunya. Oh, lagu yang dimainin di Keon. Wah, keren. Terus kita nonton konser aslinya. David tahu konsernya dulu loh. Baru nonton animenya. Iya, aku tahu konsernya dulu. Orang macam apa ya? Ya, itu konsernya tahu dari mana sih? Aku dah. Apa ya? Waktu random di YouTube. Oh, dengerin musik random. Berarti algoritmamu adalah lagu-lagu Jepang di YouTube ya?
Benar. Aku tahu Wagaki Band yang si siapa Mbak siapa itu yang Jogja itu Mbak Melia udah tahu dari dulu. Aku baru tahu kemarin. Emang lo gak algoritma YouTubeku aneh. Mbak siapa? Mbak Jogja. Melia. Mbak Melia. Oh, Melia. Singopia. Nah, Oh, dia kan dia Mbak Singopia. Iya. Juara. Padahal udah jeneng. Nah, ini mungkin buat sobat inspiratif dan pendengar Linkstar Podcast yang suka musik, suka band-bandan, dan suka anime, digabungin jadi satu di Anime Keon. Itu Iya, betul. anak-anak SMP atau SMA ya? SMA. Cewek-cewek yang di sekolahnya nggak ada ekskul band, tiba-tiba ngebentuk ekskul band. Keren banget. Dan lagunya enak ya. Ya enak. Di bandnya sendiri, jadi kan pengisi suara ngisi suara, nyanyi di Anime Keon. Waktu konser live action ya juga pakai pengisi suara aslinya ya. Iya itu aku tahunya aku waktu itu dia konsernya itu. Live action konsernya. Nah biasanya kalau waktu nyanyi itu diisi oleh orang lain gitu. Orang lain. Nah ini ya mereka sendiri loh. Dan Jadi, mereka juga main alat musik sendiri loh. Kalau Tapi ya itu nggak tahu. ini Fit, awalnya itu nggak bisa. Jadi Ya latihan lah ya. kelihatan banget kalau mereka memang rela latihan untuk konser itu. Bukan latihan malah, belajar malah. Oh iya ya Belajar. Jadi kalau kita ngelihat animenya ada anak SMA cewek-cewek ngeband, waktu live actionnya lihat ibu-ibu. Nggak kayak ibu-ibu banget sih tapi. Enggak lah, itu menurutku apa ya muda-muda lah. Masih terbilang muda lah. Tampilannya aja sih, make upnya aja sih. Mungkin. Kayak kelihatan masih muda-muda gitu loh. Cuman beda aja habis anak SMA gitu seukuran AKB 48. Ya Tiba-tiba. beda dong. Jadi animenya kan anak cewek-cewek SMA maksudnya di anime. Iya. AKB 48 pun ada animenya. Oke. Kayaknya kita lanjut aja deh. Kayaknya semakin kemana-mana ini. AKB mana Bang? Ada animenya dong. Siapa yang lihat? Memang ada kan? Ada, tapi siapa yang lihat? Nggak tahu, mungkin aja. Oke, itu tadi dari David. Kita puterin dulu ya. Belum diputerin kayaknya ya? Belum. Kita puterin dulu. Ayana Taketa. 敵よりもキラ巨大なパワーでキラテレビバージョンに修正加えた完全版と見放映エピソードのボーナスディスクとかあと特製ブックレットミニドラマに限定フィギュアもついてるのすごいでしょ私もう知ってるんだよ私とお兄ちゃんは本当の兄弟じゃないキリト君待って無理だよ一人じゃなんで聞いてよあやね頑張りすぎその子もう限界だよ本物のジャズっていうのとは少し違ったかな入部希望なんですけど Kita tahu di situ ada suara Suguha ketika dia nyebut Kirito-kun. Oh iya, Suguha sudah pasti. Bukan Azu. Siapa tadi yang di Keon? Asunyan. Siapa Fit? Azusa. Azusa. Bangsat delay. Azunyan siapa? Dia nama panjang. Apa? Asunyan nih kalau dikasih pandu kucing. Oh, oke. Lanjut nah. Itu tadi Ayana Taketatsu dari Yang selanjutnya Seiyu yang sangat terkenal. Dia terkenal akan kalau sebagai karakter itu dia dikasih bagian yang karakter yang keren-keren. Dia namanya adalah Hiroshi Kamiya. Dia kelahiran 75. Cowok dong. Oke, Hiroshi Kamiya. santai aja. Dia itu biasanya ngisi suara kayak
Orihara Izaya dari Durara? Nggak tahu. Tahu dong. Aku pembawa podcast anime masa nggak tahu dong. Durara? Tahu dah. Lanjut. Tahu, lanjut. Anjing ayo lama. Terus Akashi Seijuro dari anime? KMP dong. Anjing. Pembawa Charlie kan masa nggak tahu, gila lu. Terus dia jadi tokoh utamanya di anime Natsume Yujincho. Jadi Natsume. Nggak tahu juga. Tahu, buset. Tahu. Terus dia Anjing, aku nggak tahu, Cuk. Iwan Yang disebutin Angga nggak tahu semua. Bentar, Anjir. aku mau nebak. ya di One Piece jadi apa? Bentar, aku mau ngebayangin suaranya Akashi dulu. Ya. Jadi Lau, Lau. Trafalgar Lau. Ya betul. Kan gila kan? Mungkin aneh kebiasaan gue. Ya aneh. Aneh juga. Ya itu Trafalgar Law. Terus yang Mugiwara. terus di Shingeki no Kyojin jadi apa? Ntar dulu. Karakternya keren. Levi. Oke, mantap. Ya jadi Levi. Keren-keren deh dia. Entah kenapa dia sering ditaruh di bagian karakter Keren memang. Iya. Suaranya putar. Tapi yang agak kontras tadi pengisi suara L dari Death Note tiba-tiba ngisi suara Usopp. Masih di Kudo kan kayak kontras banget ya. Shinichi Kudo, Usopp, L. Iya. Itu satu pengisi suara. Iya, satu pengisi suara. Ya Elvi. Siapa tadi? Hiroshi Kamiya. Kita おい、さっさと答えろ、クズ野郎。お前がしたいことは何だ。20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。だとしても俺の敵じゃないがな。ああ、分かった。お前もグルなんだな。俺を騙そうとしてるんだろ。なんだ、この記憶喪失もお前らの仕業か。私は聖十字騎士団日本支部代表メフィストフェレス。俺は一宮光。世界トップ企業である一宮カンパニーの連続士。その文房具とやら僕が預かる。預かるから出せ。眠ってたんだ、ルキアは。長い間ずっと。理論点までの距離は。よし、クレはゴーレムに戻れ。アスレンジインパクトならちょうどいい。 Oke, itu tadi suara dari Kamiya Hiroshi. Bener ya? Nah, itu juga termasuk, menurutku ya, termasuk yang nggak begitu susah untuk diingat. Asalkan dia nggak bikin suara yang aneh-aneh. Iya. Tapi kan kalau ada sosok yang keren kayak Akashi Seijuro, Levi, itu kan kita kan pasti ini suaranya siapa ya kok? Pas banget jadi ini. Ya. Itu aku sebenarnya sering gak sering sih, cuman di beberapa anime aku sering menemui suara seperti Kamiya Hiroshi Kamiya. Yap. Dia ngisi suara sejak kapan tuh? Sejak dulu, mantap. Budak tamu sialan. Ada lagi nggak? 4. Ya aku berarti kurang. Kok bisa kurang 1? Kan 2 tadi. Hiroshi Kamiya, Kimiya Rie. Oh iya. Terus bodo amat. Namanya anjing. Oh iya, Misaki Kuno. Oke. Kuno Misaki, temennya Subasa itu. Kuno Misaki ini pengisi suara yang apa namanya? Yang loli. Loli maksudnya apa? Ya, aku tahu, tapi nggak semua pendengar tahu, anjing. Loli itu yang
S. imut-imut kayak anak kecil gitu. Memang Anak-anak kecil. kecil, anak Enggak, bukan kayak anak kecil dong. Dan dia kelahiran 93 Hmm. sama aku. Apanya? Umur. Dia itu pengisi suaranya Belzebub Chono Okimu. Terus setelah Mama jadi Belpegor, itu suaranya mantap. Jadi di Nanatsu no Taiza, ya jadi Hawk. Oh, nggak begitu berkarakter sih si babi ya menurut. Terus dia di anime Happy Sugar Life dia jadi Kobe Shio Kobe. Itu yang apa? Loli kecil terus diculik sama Kita dengerin aja suaranya. Siapa namanya? Kuno Misaki. 年前大破壊を起こしたのはお兄ちゃんじゃなくて私なの。 Suara-suara 全部逆なのよ。でも殺したくなくて、だから静お兄ちゃん、私がどうにかしないといけないの。私知ってるよ。さとちゃん、私のために頑張ってるんだもんね。だからここでお祈りしてるから、ずっと一緒にいられますようにって。何を言い出すんですか。私がおこなぎさんを好きって、そりゃ嫌いではありませんよ。寝癖は可愛いと思いますし、声も変声期を迎えたばかりのような初々しさがあって。だって私、可愛くって、頭も良くて、親も開業やってて大金持ちじゃないですか。なあ、ロビー。俺はアンジェリカ一筋だから、ひいきにしてやれねえけどよろしくな。お兄さんとお姉さんのチームの一員として。 Kebanyakan ini ya suara anak kecil-kecil. Iya, dia kayak loli-loli imut gitu. Oke. Jadi pas dibilang mirip, bukan mirip, pengisi suara Hawk dari mana? Nanatsu. Setiap orang ngomong aku kebayang babi warna hijau dong. Iya, babi apa? Oh iya, sorry. Ibunya doang itu yang warna hijau. Iya. Ya itulah si babi itu. Iya betul loh, ya. Jadi kebanyakan memang yang diisi suara anak kecil-kecil. Kayaknya mereka mengkategorikannya memang seperti itu ya. Si pembuat anime di Jepang. Ini khusus suara keren. Ya, ini suara keren, suara anak kecil. Suara anak kecil, suara yang khas kayak Kukimiari tadi. Nah itu tadi yang aku bilang terkait suara Naruto tadi yang kayaknya dipakai di anime lain kayaknya susah. Soalnya orang-orang udah kenal suara itu suaranya Naruto. Aku sempat nyari ini dubber yang pingsan, dubber Dragon Ball, tapi ternyata bukan dubber di Jepang, dia dubber Amerika. Jadi kalau masuk Indonesia kan udah nggak Jepang lagi, yang di televisi swasta. Yang di Indonesia. Ya, jadi bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia dong. Masuk Indonesia masih jadi bahasa Inggris anjing. Yang ini masuk Amerika. Jadi Amerika. Jadi dubber Amerika. Kita kutip di ggwpa.id. Rumor ini terjadi saat Sean melakukan dubbing untuk Son Goku yang berubah menjadi Super Saiyan 3. Kan Super Saiyan 3. Jadi Goku mendorong imitasi. Sorry. Imitasi tiruan. Tolong bacain dong. Aku minum. Kalau ada yang minus, kok saya yang salah baca. Mendorong imitasi, pendorong peniruan apa? Sorry. Makanya aku tadi mengulang limitasi. Goku mendorong limitasi yang dia punya untuk berwujud lebih kuat dari Super Saiyan 2. Saat melakukan itu, Goku berteriak sangat hebat hingga seluruh planet bumi bergoncang. Distingnya itu ya. Jadi teriakan berlangsung cukup lama tersebut terdengar seperti melukai dan merobek vokal cord dari Sean, si pengisi suara dari Amerika. Kemudian terdengar rumor yang berasal dari studio Funimations bahwa Sean sampai pingsan karena hal tersebut, akan tetapi hal itu dibantah dirinya. Kayaknya ini nih. Hoax nih kayaknya.
Lah, itu kayak rumor yang terdengar di studio Funimation. Oh, di sini. Bukan gitu. Bukan aku bilang itu hoax kayaknya. Soalnya ntar dulu dengerin dulu. Bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Jadi di Funimation tersebut terdengar rumor bahwa Sean sampai pingsan mengisi suara tersebut. Rumor. Lemah berarti. Lemah. Kenapa lemah? Rindu udah berjepang kan bisa. Ya mungkin tidak setotalitas dia. Mungkin tuntutan ekonomi. Hah? Yang mengharuskan dia sampai teriak. Oke. Jadi ini tadi aku minta David untuk bawa 2 seiyu, aku 2 seiyu. Tapi karena ada budak tamu aku minta 4 seiyu. Tadi udah 3, kurang 1. Sini. Apa? Kintoki. Deketan. Isi suaranya Kintoki. Tomo siapa gitu. Ntar ada nyontek. Jadi materinya ditaruh headphone. Mati. Handphonenya matiin lagi. Kasih kasih satu lagi aja. Enggak. Itu pengisi suaranya Kintoki. Yang Aku lupa namanya. paling ikonik deh. Iya. Searching kan coba. Kenapa tuh? Menurutku suaranya sih khas. Suara apa ya? Suara pengangguran gitu. Namanya adalah Tomokazu Kan Tomo. Sugita. Ya. Ya, Sugita Tomokazu itu. Aku nggak ini sih. Nggak banyak nemuin suara dia. Jadi dia itu ngisi suara kita. Gintama jadi Sakata Kintoki. Biografinya dulu, Mas. Oh, biografinya. Seiyu ini lahir tahun 1980 di Saitama. Dia udah ngisi suara dari kapan? Dari tahun 2001 jadi Subaru Sumeragi di anime X199. Dia di One Piece sebagai Charlotte, Beelzebub sebagai Kanzaki. Ntar, One Piece tuh yang namanya Charlotte banyak. Charlotte Katakuri. Nah gitu dong. Adiknya Katakuri itu. Terus jadi Renkotsu di Inuyasha. Terus jadi Joseph Joestar di Jojo no Kimyo no Boken. Oh, nggak lihat lo ya. Terus jadi Denori di Danchiku Kose. Dia itu suaranya khas. Coba Aku operator. Kalau menurutku ini sih, kalau dibilang khas juga enggak. Karena ya sewajarnya om aja menurutku. Suaranya om gitu loh. Ya enggak? Kita dengerin bareng-bareng aja untuk suaranya. Siapa tadi? Tomo. 思いでおくがいい。いずれ世界の全てを支配する男だ。からもだと、この学園では才能さえあれば、授業に出る出ないは自由だと聞いていたが。沈む。我が右手を。まさか、急走地獄の深淵に潜む名城しがたき魔界の王を歓喜したというのか。だってね、人の頭の中で勝手に喋ってんじゃねえ。なんではこっちのセリフだ。なんでてめえがこんなところにいんだよ。なんなんだよこれ。くそいいぜ、やってやるよ。この胸くそ悪い世界全てを壊してやるよ。くそ、攻撃が効かねえ。どうなってやがる。防衛省のカラスマというものだ。まずはここからの話は国家機密だと理解いただきたい。暗殺だ。だがこいつはとにかく早い。殺すどころか眉毛の手入れをされている始末だ。丁寧。 Oke, dari suara dia ini, ya ini aku bilang tadi benar memang enggak, menurutku enggak dibilang berkarakter juga enggak sih. ya, tapi kalau Dan kebanyakan ya yang kita lihat dari
dari suara-suara yang dia perankan barusan kebanyakan memang om kan deketan. Kalau orang awam kayak aku kan denger suaranya sekali terus denger suara yang lain pasti udah langsung tahu. Oh ini si Tomoka Suzukita itu gampang banget menurutku. Makanya aku bilang khas. Tahu nggak si Karasuma dari Tahu. Ansat apa? Ansat no Kyotsu. Nah, itu pengisi suaranya juga itu. Iya, Tahu. Karena dengar atau karena pertama kali lihat Gintama, Kintoki itu. Terus lihat itu, oh jadi itu, tapi tak simpan aja. Enggak, maksudnya nggak dikasih tahu gitu. Iya. Nggak kayak aku gitu. Iya. Oke. Kan hobi yang Kesimpulannya adalah tentang tema kita. temanya ini untuk orang-orang yang ingin tahu karakter ini itu diisi suara oleh siapa, terus terus dia ngisi suara siapa lagi deh, kayak gitu, kayak Hiroshi Kamiya jadi Levi, terus Akashi Seijuro, Izaya, Trafalgar Law, kayak gitu. Mungkin itu kesimpulannya. Pesan moral. Pesan moral Pesan moral. OT enak. Fit. Dateng bau anggur, terus bilang OT enak. Pesan moral. Emang temen bangsat kayak gitu. Bangsat emang bangsat. Temen bangsat gitu. Aku ceritain. Ya. Kemarin 2 hari 3 hari aku lupa. Kan Angga di rumah, di sini maksudnya. Aku kan nanya Angga, kenapa diajak keluar malam nggak bisa, gitu kan? Karena nggak boleh keluar, ya udah kita paham situasi sekarang nggak boleh keluar malam, paham lah ya. Oh ya. Tiba-tiba keluar malam bau anggur anjing. Jam 9 udah pulang. Jam 9 udah pulang. kan anjing ya. Kan kita ngajak keluar malam tuh ke ulang tahun temen ya, Fit ya. Pertama, iya ke ulang tahun temen. Terus waktu ngajak keluar malam itu juga buat silaturahmi loh. Silaturahmi juga. Puasa. 2 kali ya. Yang pertama ke Rian, yang kedua ke Kifar ya. 2 kali. Karena nggak ada anggurnya, Fit. Ngomong, masalahnya itu gini. Kita kan waktu itu sering kan ya beli OT. Karena kita kan berbakti pada orang tua. Ya kan? Lah, dia itu diajakin Tong, ikut, gak mau. Sekarang dia minum sendiri dong, temennya gak diajak. Emang temen tai emang. Kan kamu kan 1/5, 1/4. Kan aku kan 1/2. Berarti Fit, waktu nggak mau itu kurang. Mas, emang kita 1/5 ya? Pernah ya kita 1/5 ya? Waktu itu nggak 1 sih sebenarnya, 1/5-nya benar, cuman nggak 1 sih. Kan perasaan itu ada anggur putih, anggur merah, ada banyak loh. Enggak sih kalau 1 enggak kalau 1. Ini pendengar nggak boleh ya, nggak boleh banyak ya. Lebih matang buat. Apalagi buat adik-adik mungkin yang baru dengerin. Iya. Saya kan cuma menghormati orang tua. Jadi karena kita udah dewasa itu kan rawan membangkang ke orang tua, makanya itu kita harus hormat ke orang tua. Salah satu jalan mendekatkan diri dengan orang tua itu. Minum orang tua. Minum bersama orang tua maksudnya. Nah, buat adik-adik pun yang mendengarkan di sini, yang biar Safe sama Dev di sini kalau podcast nggak kayak Angga ya sambil minum anggur, cuman Angga aja ya adik-adik, dan itu nggak baik. Nanti ada IG-nya Angga Fitriawan di Inspiradio, itu di blog aja. Nah,
Di report aja, di Di report. report. Pengaruh buruk. Habis hoax, Iya. kita klarifikasi. Bahwa ini bukan hoax, by the way. Bahwa ini bukan hoax. Datang podcast nganggur dulu dong. Bangsat emang. Tapi kita sekarang udah nggak ngerokok. Tapi deh, Udah Aku enggak juga. ngerokok. jadi Udah yang 1 dengerin, tahun. yang udah ngerokok, berhenti aja. Rasanya enak banget. Pasti enak banget. Ini pengalaman aku sama David udah pernah ngerokok dan berhenti rasanya enak banget. Enak banget. Enggak enak di awal. Nggak enak di awal, tapi kalau Enak di awal. udah lama, rasanya enak banget. Jadi yang udah, jadi mungkin yang merokok sembunyi-sembunyi, udah. Ya itu contohnya yang di sebelahmu itu. Iya betul. Sembunyi-sembunyi Kan tapi dia- nggak berhenti. Kan dia rokok sembunyi-sembunyi kan. Lo kan saya membantu ekonomi Indonesia Bodoh amat. dengan bayar pajak. Pajak tertinggi Indonesia itu dari rokok, Bodoh amat. bukan dari pajak sekian ml. Oke. Adik-adik yang lagi dengerin yang belum pernah merokok, mending nggak. Gak usah coba merokok. Karena berhenti merokok itu sulit. Ya, berhentinya sulit, ngabisin duit. Nah, kayaknya nggak Mending mempan sih dulunya- nasihat, tapi ya udahlah. Nggak mempan. Tapi ya udah. Iku nggak mempan. Biar ngerasain sesak sendiri, batuk sendiri, baru berhenti. Kayak kita. Kita itu teman kita yang berhenti merokok kan aku, kamu, sama Gifar kan. Nah, yang 2 orang ini berhenti gara-gara sakit. Gifar tuh sakit terus berhenti. Gifar kan sakit sesek juga kan itu kan nggak salah. Terus berhenti juga kan dia. Gifar sakit, katanya dia sakit lah, apa gitu, sesak ya, katanya video waktu di Jakarta. Kalau nggak salah sesek sih. Pokoknya yang berhenti dulu kan aku, terus lu, kemudian di Gifar itu aku baru tahu Gifar berhenti kan dia baru-baru kemarin itu. Ya. Udah rokok enggak jadi. Kenapa habis sakit tuh? Gara-gara dia punya pacar. Kayaknya udah 2 jam. Udah 2 jam kita di sini. Thank you banget. Jadi pekerjaan pengisi suara ini penting banget. Itulah kenapa kita, David, mungkin Angga juga lebih memilih nonton anime daripada baca manga ya. Oh iya, karena emang basicnya saya tidak suka membaca. Basicnya Udah itu aja. Karena manga nggak ada openingnya. ya mungkin itu alasan Angga. Tapi kalau aku pribadi memang suara-suara yang keluar dari setiap karakter itu mempunyai sesuatu sendiri. Tapi bukan berarti lebih baik dan lebih buruk ini ya, karena para pembaca manga bilang mereka bisa mengimajinasikan sesuai keinginan mereka suara yang keluar bagaimana. Ya jadi aku gini sih, kan ya aku baca manga itu pernah untuk anime yang menurutku menarik ya. Tapi ya emang bisa ngebayangin sih suara yang keluar. Tapi kan karena aku udah pernah lihat animenya, jadi bisa ngebayangin gimana suaranya itu loh. Gimana suaranya pengisi ini. Jadi kan ya menurutku seru-seru aja kalau udah kayak gitu. Tapi kalau baca manga belum nonton animenya, wah udah itu bingung ngebayanginnya sumpah. Karena kita berdua ini, sih. kita berdua baca manga karena nggak sabar nunggu episode selanjutnya di anime. Bener, kayak gitu sih. Jadi basicnya memang penonton anime sih. Ya sering menjadi korban para pembaca manga memang. Tapi udah. Sering kena spoiler waktu scroll feed IG, ya it's okay lah. Ya udahlah. Ya udah sih. Ya udahlah. Aku kena spoiler gak kayak orang-orang yang gak kena spoiler marah. Janji spoiler apa gini-gini. Ya udah sih. Kena spoiler ya udah. Tetap nonton juga ya. Ya tetap nonton juga. Mau nggak mau kan ya nonton. Kita kan nggak tahu jalan ceritanya kan. Cuma tahu endingnya doang. Jadi itu memang penting menurutku untuk pemilihan pengisi suara. Menurutku juga. Enggak sih. Aku setuju sih itu. Karena bagi kita penikmat anime itu bisa membuat kita kalau baca manga keluar suaranya dari otak kita berdasarkan anime yang kita tonton. Ya simpelnya gini sih. Pasti pernah nonton Naruto yang didubbing di Indonesia kan ya? Ya. Karena aku udah keseringan nonton anime
Naruto yang dubbing Jepang. Begitu nonton Indonesia, anjir suaranya kok gini sih? Ada yang gitu pasti. Kalau anime di Indonesia dirubah beberapa kali ya. Aku suka yang pertama sih. Aku yang pertama nggak tahu ya. Aku nonton tuh yang baru-baru ini kan. Kok suaranya gini sih? Yang pertama Suaranya mirip gini. enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang pertama nggak tahu aku. Nah aku juga baru tahu kalau di Indonesia itu ternyata udah berubah beberapa kali. Udah waktu itu di global udah beberapa kali sih. Kalau Naruto kecil mirip Pit. Tapi kalau itu yang si Crayon Shinchan sama Doraemon itu menurutku mirip sih. Untuk Jepang sama yang Indonesia. Ini lu dubber Indonesia. Iya, keren sih. Itu memang mirip sih menurutku. Oke. Thank you. Kayaknya budak tamu kita udah nggak betah di sini. Iya, karena ditelepon mama itu pasti. Thank you, Fit. Ya, thank you. Kita nggak bentar lagi. Kayaknya nggak dulu deh. Ya, kelihatan nanti lah. Aku mau main DN dulu lah. Oke. Kesempatan. Oke, siap. Thank you, Fit. Nah, thank you. Oke. Sobat Inspiratif, kita pamit dulu. Dan See ya. リンクスタート